Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Hanya Dia yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Semua keindahan adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya murni karena nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesuksesan yang diraih, kegembiraan yang dirasakan, itu karena Allah yang memberikannya kepada kita. Kita pun bisa datang ke majelis ilmu, meninggalkan kesibukan kita, duduk bersama-sama, merasakan turunnya sakinah, merasakan liputan rahmat Allah Azza wa Jal, hadirnya para malaikat, dan disebutnya orang-orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan Allah Azza wa Jal adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa laka syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Kita senantiasa memuji Allah, memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Hampir setiap hari kita berbuat dosa. Nikmat Allah turun, catatan dosa kita diangkat. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka yang ada adalah kebinasaan untuk kita semuanya. Dan kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Setiap solat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena sejatinya tanpa pertolongan dari Allah Azza wa Jal, tanpa bantuan dari Allah, tidak ada urusan yang akan selesai. Ingat, tidak ada urusan yang akan selesai. Tidak akan ada masalah yang selesai kalau Allah tidak membantu kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Betapa seringnya bisikan-bisikan untuk berbuat jahat itu terdengar, meresap ke dalam hati. Perintah-perintah untuk berbuat dosa dengan janji-janji untuk bertobat itu terdengar. Ajakan jiwa itu sangat dahsyat kepada keburukan. Maka Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Maka kita juga meminta perlindungan kepada Allah. Wa min sayyiati amalina. Dan kita juga meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan amal kita. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Dosa itu menyebabkan petaka, menyebabkan gempa terjadi, badai datang, banjir bandang. Ingat, dosa-dosa itu mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu berlindung kepada Allah. Entah sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan dan berapa banyak yang kita sudah bertobat darinya. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan jiwa kita dan dampak buruk dari dosa-dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang dikasih petunjuk sama Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan dia. Nggak ada. Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf agar Bilal keluar dari Islam. Bukan ditawari dengan harta, tahta, wanita, disiksa bahkan hampir mati. Tapi nggak bisa mereka untuk menyesatkan orang yang Allah telah berikan hidayah kepadanya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang ditetapkan sesat oleh Allah, walaupun kita datangkan sejuta ustadz, sejuta kiai, sejuta buya, sejuta tuan guru untuk memberikan hidayah kepada orang ini, tapi kalau Allah katakan tidak, maka dia tidak akan dapat hidayah.
Abu Talib, siapa yang tidak kenal dengan Abu Talib, paman Nabi SAW? Dia merawat Nabi sejak umur 8 tahun, membesarkan Nabi sampai Nabi menikah. Kemudian tatkala Nabi Muhammad SAW berdakwah di umur 40 tahun, Abu Talib membackup dakwah Rasul SAW. Dia melihat bagaimana keponakannya berdakwah. Dia mendengar tentang apa yang disampaikan keponakannya, dan keponakannya juga telah menyampaikan kepada pamannya. Sampai pada saat umur Nabi SAW 50 tahun, pamannya Abu Talib sekarat di atas ranjang kematian. Datang Rasul SAW, ingin pamannya dapat hidayah, ingin pamannya berubah dan bertobat kepada Allah. Rasul SAW mengatakan, ya am, wahai pamanku, aku ni keponakanmu, wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Kalimah, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Aku akan berjuang di hadapan Allah untukmu. Pokoknya kau mengatakan la ilaha illallah. Pada saat itu ada Abu Jahal bersama Abdullah bin Umayyah. Tatkala Nabi mengatakan kepada pamannya agar berucap la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal bersama kawannya? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib? Kita lihat fanatisme kepada budaya, fanatisme kepada nenek moyang, kepada ajaran mereka yang tidak sesuai dengan agama, menyebabkan kesesatan. Ini keponakannya Rasulullah SAW hanya minta satu kalimat, qul la ilaha illallah. Nabi menyampaikan lagi, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah mengulangi ucapan mereka. Engkau nggak suka dengan ajarannya bapakmu Abdul Muttalib. Sampai akhirnya mati di atas kesyirikan. Turun firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nggak bisa. Terus walakin Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kadangkala sebagian kita protes melihat kenapa paman Nabi yang bela Nabi alaihi salatu wasallam enggak dapat hidayah. Kenapa yang dapat hidayah malahan orang yang sempat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang musyrikin yang dapat hidayah padahal mereka ingin bunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Ingat, Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Allah melihat kepada isi hati setiap hamba. Apa yang ada di hatinya Allah tahu. Maka jemaah, kadang-kala kita melihat di masyarakat ada sosok anak nakal, pemuda yang berantakan hidupnya, tahu-tahu mati husnul khotimah, mati dalam kondisi sudah bertobat, mati di masjid. Kita berpikir, ya Allah, kok bisa ya? Allah lebih tahu dengan isi hati orang itu. Sebaliknya, ada orang yang mungkin selalu di soft pertama, tahu-tahu mati su'ul khatimah. Kok bisa seperti itu? Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kenapa setiap salat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Udah tadi salat subuh 2 kali, masuk masjid,
Tahiyatul masjid baca lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Salat duha ihdinas siratal mustaqim. Nanti salat zuhur qabliyah sebelum zuhur ihdinas siratal mustaqim. Salat zuhur 4 rakaat ihdinas siratal mustaqim. Nanti salat asar kita mengulangi ihdinas siratal mustaqim. Salat maghrib ihdinas siratal mustaqim. Salat isya ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tidur salat witir ihdinas siratal mustaqim. Karena hati kita di tangan Allah jemaah. Dan godaan-godaan yang dapat menyesatkan manusia itu sangat banyak sekali. Penduduk bumi ini berapa jumlahnya? Berapa? 2 miliar. Kapan itu? Masih 2 miliar. Cina sama India sudah 2 miliar lebih. Nah, kasih hadiah aja, Bang. Ada hadiahnya. Nah, kasih adanya dia 2 miliar. Nanti dibaca lagi ya. Mungkin penduduk Sulawesi 2 miliar. Berapa jemaah? 8 miliar. Hampir 8 miliar. Berapa persen yang beriman? Angkat tangan. %20. 5%. Iya, antum 50-50. Ana ini baru tahu di Kendari ini 50-50 itu 25-75. Betul, baru di Kendari Ana dapat. Kemarin ada kawan di mobil ngomong 50-50 25-75. Oh, itu. Nah, kayaknya perlu disidang yang ngomong 50-50 25-75 aja. Tapi berapa yang muslim? Berapa? Satu koma delapan. 2,8. Ada khilaf di sini jemaah. Ini mana yang benar kalau gitu jemaah? 6. 1,6 sampai 1,7 jemaah. Bisa bayangin, dari 8 miliar cuma 1,7 yang muslim. 6,3 miliar penduduk bumi ini menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau orang itu ikut kebanyakan, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kebenaran itu bukan ikut mayoritas. Kebenaran itu bukan ikut kebanyakan orang, tapi kebenaran itu al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, berapa orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam? 7. Hanya 4. Nambah 5, 6, 7. Sebagian sahabat mengatakan ana sabi'u saba, aku orang ketujuh yang masuk Islam. Di tengah-tengah lautan penduduk Mekah yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka ingat, kita harus bersyukur kepada Allah jamaah. Tatkala Allah memberikan hidayah, jaga hidayah itu. Tatkala engkau membaca ihdinas siratal mustaqim, engkau hayati. Karena Allah tidak mengabulkan doa apabila bersumber dari hati yang lalai. Kita baca 17 kali tapi kita nggak pernah hadir dalam doa kita. Nanti Ramadan kita baca di salat tarawih mungkin 11 kali, mungkin 23 kali, ditambah salat sunnah yang lainnya. Apabila hati kita tidak bersama ucapan kita, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Nggak dikabulin.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah, siapa yang mau menikah pekan ini? Angkat tangan. Mana? Belakang, maju ke depan. Nah, mana hadiahnya? Anda mau kasih hadiah? Maju ke depan. Antum naik ke atas. Antum mau nikah pekan ini? Tuh, kok belum? Gimana jamaah? Mau menikah? Kapan mau menikah? Oh, tahun ini. Udah ada calonnya? Belum juga. Bawa, ya silakan duduk. Gimana jamaah ini? Mau menikah pekan ini, tahun ini calonnya belum ada. Naam. Apa Ustaz nggak yakin dengan firman Allah? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Boleh jadi habis salat zuhur nikah. Betul jemaah? Kita ini menjadikan pernikahan sesuatu yang ruwet, memberatkan, padahal pernikahan itu hanya butuh wali. Nah, 2 saksi, 2 mempelai, mahar, dan ijab qabul. Berapa orang yang dibutuhkan jemaah? Saksi 2, wali 1, 2 calon mempelai 5. Cukup? Sah nikahnya? 5 orang sah. Tapi kita harus ngundang kadangkala 1000 orang, 900 orang. Jangan bikin ruwet agama Allah ini jemaah. Loh Ustaz, kan walimah disunnahkan. Iya, sunnah walimah, tapi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah. Enggak. Silahkan walimah. Antum tinggal bikin apa? Jalan kote. Apa? Songgi. Songgi. Apa songgi? Oh, sinonggi. Papeda. Ya, sinonggi. Antum bikin sinonggi, makan walimah. Selesai jemaah. Karena sebagian orang ingin berbangga-banggaan, ingin pamer kekayaan. Nih, anakku menikah, habis berapa? 200 juta tambah 300, setengah M. Ya, sebagian orang hanya untuk berbangga-banggaan. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsarun nisa barakatan aqalluhunna mu'nah. Perempuan yang paling berkah, yang paling sedikit biaya pernikahannya. Gimana? Cocok? Mak-mak cocok enggak mak-mak nanti? Tapi kalau mereka minta mahal nggak apa-apa, nggak dilarang. Ada seorang perempuan, ana minta maharnya ya 3 kilo emas. 3 kilo emas ya maaf. Berapa M jemaah? Halal, halal. Loh Ustaz, ana nggak mampu, antum cari yang lain. Betul jemaah, karena ini akad, ada akad. Artinya kalau pihak perempuan mengatakan minta 1 miliar, ana bisanya cuma 50 juta. Ya tawar-tawaran nggak apa-apa. Janganlah terlalu sedikit ya. Oke lah, tambah 5 juta, 55 juta. Mereka turun 950 juta. Turun 50, kita nambah 5 juta jamaah. Dan nikah itu boleh kredit. Boleh. Antum ngomong sama mertua, ana nikah. Berapa maharnya? 1 M, nggak apa-apa, tapi dibayar sampai mati. Kalau anak mati, tolong diikhlaskan. Ini nikah jamaah, boleh kita minta diikhlaskan, boleh, nggak apa-apa jamaah. Ahibati fillah, di negeri kita terus terang
kita menghadapi yang namanya darurat seks bebas. Banyak anak-anak SMP berzina. Ya, anak-anak SMA jangan ditanya. Anak-anak kuliah, na'udzubillah. Bahkan mencari anak yang masih gadis itu menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Tahun 93, anak ingat, anak baca di koran, kalau nggak salah di Radar Jember waktu itu, tentang di sebuah kota di daerah kampus ya, daerah kampus, daerah anak-anak kuliah di situ, 93% sudah tidak gadis lagi. Mereka hidup di kos-kosan. Orang tua kemana nggak tahu. Anak itu hanya telepon, bapak, ibu, duit habis, kirimin duit. Yang ditanya sama orang tua, gimana nilainya, gimana skripsinya, nggak ada pertanyaan bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana puasamu. Ini satu hal yang menjadi PR kita bersama. Banyak pernikahan yang gagal. Oke, mereka pacaran, berbuat dosa, nikah gagal. Ana dapat kabar tadi malam dari kawan bahwa di daerah Kendari sini mungkin, atau daerah sekitar Kendari, banyak yang nikah muda. Betul? Betul nggak? Nikah umur 15, 16, kemudian bercerai. Ketika bercerai jadi janda, kemana dia akan pergi? Apabila dia tidak punya iman yang kuat, ditakutkan jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita punya masalah besar yang semua harus ikut memikirkan. Dan Islam datang menyelesaikan hal itu. Apa kata Nabi SAW? Ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda, yang muda-muda nih, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan menikah, punya kemampuan, tidak bicara umur, karena ada orang berumur tapi nggak mampu. Ada orang-orang kepingin nikah tapi nggak mampu juga dia secara finansial. Yang punya kemampuan, hendaklah dia menikah. Kenapa? Ternyata fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah wanita. Walaupun kita tahu ada banyak yang merusak fitrah ini, muncul LGBT. Ada laki-laki, ada perempuan nggak noleh dia. Kalau yang lewat laki-laki, masya Allah, insya Allah. Ini ada orang-orang sakit di masa sekarang. Maka kata Nabi SAW, falyatazawwaj. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih membantu kalian menundukkan pandangan. Antum mau istrinya dilihat orang? Nggak mau. Maka antum tundukkan pandangan antum. Lihat perempuan, astagfirullah, astagfirullah. Anaknya siapa ini ya? Astagfirullah. Antum, ada orang-orang yang dibisikin setan. Dia awalnya nundukkan pandangan, tapi setan, coba engkau lihat anak siapa itu. Akhirnya dia lihat, na'udzubillah, tundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj. Menikah itu akan menyelamatkan kemaluan. Nabi SAW mengatakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjaminkan buat aku yang di antara dua rahangnya, yakni lisan, dan di antara kedua pahanya, nah ini kemaluan, aku jamin surga bagi dia. Maka disuruh nikah. Karena semua orang punya hasrat ke sana. Dia harus menyalurkan hal itu. Maka kata Nabi itu lebih menundukkan pandangan alaihi salatu wassalam dan menjaga kemaluan. Faman lam yastati, yang nggak bisa nikah karena uang panai, uang apa? Panai. Panai itu apa artinya? Mau naik. Mahar panai itu jemaah. Apa beda dari mahar? Beda lagi. Maharnya seperangkat alat sholat,
Panaiknya 100 juta. Kalau nggak ada penaik, sah nggak nikahnya jemaah? Ya coba nanti dipikirkan jemaah. Ini benar-benar solusi. Yang nggak mampu jangan maksa. Puasa. Yang nggak mampu puasa. Ustaz, ana sudah puasa, tapi syahwat masih membara. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi, engkau ada di mana syahwat membara? Ana kerjanya sebagai security Ustaz. Melihat perempuan lewat terus tundukkan pandangan. Harus periksa dia Ustaz. Cari tempat kerja lain. Benar coba. Selamatkan imanmu. Nabi SAW menyebutkan ya tentang pernikahan. Ya Allah, begitu indahnya tatkala seorang menikah lillahi ta'ala. Fitnah kadang-kala nggak bisa kita tahan. Ada di luar sana fitnah. Ada perempuan yang berjalan yang tak sengaja kita melihat, kemudian hasrat kita naik. Apa kata Nabi SAW? Falyarji ila ahlih. Kalau ada yang melihat perempuan yang kemudian membuat syahwatnya membara, kemana dia pergi? Pulang ke rumahnya, pulang ke istrinya. Kenapa kok pulang ke istrinya? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama dengan yang ada di istrinya, sama. Kalau antum belum menikah, mau pulang kemana? Mau pulang kemana jemaah? Kalau antum punya istri tapi sedang bekerja, datang ke rumah, assalamualaikum, yang bukain pintu pembantu, mana ibu? Nggak ada ibu, saya yang ada di rumah. Fitnah lagi antum pulang ke rumah. Jangan pulang ke rumah antum, pulang ke tempat kerjanya istri. Ya, perempuan itu kalau diajak sama suaminya, hendaklah taat sama suaminya. Wa in kana ala qatab. Kata Nabi SAW, walaupun perempuan itu ada di atas onta. Nih ibu-ibu, kalau mungkin mau berangkat kajian, mau berangkat kemana, lalu suaminya dari jendela manggil, sini. Apa yang harus dilakukan? Turun. Mau naik pesawat, sudah boarding, ditelepon sama suaminya. Aku ada perlu sama engkau. Batal. Turun. Ini benar-benar Islam menjaga kehormatan perempuan dan kehormatan laki-laki. Tapi jamaah, banyak pernikahan yang gagal. Banyak keributan di dalam rumah tangga. Padahal kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ada banyak tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Di antaranya yang ada sama kita, yang kita senantiasa melihat bahkan merasakannya. Allah jadikan pasangan hidup kalian, Allah ciptakan pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Pasangan hidup manusia dari manusia. Bagaimana kalau pasangan hidup manusia dari kuda? Laki-laki berjalan bersama kuda. Siapa? Istriku. Tidak. Allah jadikan pasangan hidup kita dari manusia. Bukan dari bangsa jin, tapi dari manusia. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Bahasa Arabnya tempat tinggal itu sakan, maskan. Jadi orang ketika menikah, dia mendapatkan sakinah walaupun rumahnya masih ngontrak. Makanya antum pernah dengar istilah dulu, nggak apa-apa bang, aku asalkan selalu bersamamu walaupun di kolong jembatan. Karena dia sudah dapat sakinah dengan adanya pasangan hidupnya. Oleh karena itu menikah nggak harus cinta. Yang penting ada kecocokan. Cocok, bismillah. Sesuai dengan aturan agama, kriterianya silahkan menikah.
Cinta, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Berapa banyak orang yang menikah berdasarkan cinta tapi bercerai. Berapa banyak orang yang menikah karena kecocokan sampai mati dia bersama pasangan hidupnya. Kadang-kala ada seorang mengatakan, Ustaz, ana nggak cinta sama dia, Ustaz. Gimana aman menikah? Oh, aman. Yang penting engkau cocok sama dia secara agama, secara akhlak dan karakter. Bismillah. Nanti Allah tumbuhkan itu cinta. Karena yang punya hati manusia adalah Allah Rabbul Alamin. Ada sebuah kejadian yang ana masih ingat jamaah. Pernah suatu hari ana isi kajian, kalau nggak salah di Purworejo, di Jawa Tengah sana. Pemilik rumah mengatakan, Ustaz, ada kejadian Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari lalu. Ana punya keponakan itu pacaran 6 tahun. Sejak dia SMA sampai kuliah. Sampai lulus kuliah baru menikah. Soalnya kan banyak orang tua ngatakan kepada anaknya kalau mau nikah nunggu lulus kuliah. Tapi anak itu udah pacaran. Orang tua melihat anak perempuannya dibawa sama laki-laki, tutup mata. Padahal kalau ada laki-laki dengan perempuan berduaan yang bukan mahramnya, siapa yang ketiganya? Syaitan. Nih bapak ibunya ngelihat anaknya keluar sama setan. Apa kata bapaknya? Jangan malam-malam. Itu banyak terjadi. Ini 6 tahun pacaran, menikah kemudian jamaah. Ustaz, umur pernikahannya hanya 6 hari. Cerai. Kok bisa seperti itu? Ketika dua sejoli ini belum menikah, maka setan akan ada di kedua belah pihak. Bagaimana dua orang ini semakin menempel, semakin rekat berzina. Itu tujuan setan. Tatkala dua orang yang sudah berzina, lama dia melakukan perbuatan yang dibenci Allah, lalu mereka menikah. Jadi halal kan? Udah suami istri. Setan datang lagi, bukan di belakang mereka tapi di tengah mereka. Bagaimana memisahkan antara dua orang ini? Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, Inna iblis yada'u arsyahu 'alal ma'. Iblis itu meletakkan arsy-nya, meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, kemudian dia mengirimkan pasukan-pasukan dia. Fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnah. Yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar godaannya kepada umat manusia. Lalu kata Nabi SAW, yaji'u ahaduhum, datang satu pasukan iblis mengatakan, aku godain fulan sampai dia berbuat dosa ini dan itu. Kata iblis, ma sona'ta syai'an, engkau nggak bikin apa-apa. Datang lagi satu mengatakan, aku seperti ini, aku buat fulan berbuat dosa ini. Kata iblis, engkau nggak buat apa-apa. Sampai datang seorang pasukan mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan fulan sampai dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Fayudnihi, kata Nabi, fayudnihi wa yaqul ni'ma anta. Oh, engkau top. Sini, duduk sini. Kok bisa jemaah? Perceraian ini menjadi salah satu yang paling disukai oleh iblis. Kenapa? Siapa yang mau jawab? Nah, karena seorang yang menikah sejatinya menyempurnakan separuh agamanya. Kalau bercerai, hilang separuh agamanya. Gitu. Kasih hadiahnya. Masya Allah. Fadal. Taib. Siapa yang mau jawab lainnya? Karena menikah ibadah yang terlama. Kasih hadiah. Karena menikah ibadah yang terlama. Kok bisa jemaah? Anda baru tahu juga. Taib, nggak apa-apa. Kita dengerin. Nah,
Ya, tadi angkat tangan dia. Angkat suaranya. Karena perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci Allah. Ya, kasih hadiahnya. Ya, memang ada sebuah hadis yang sering kita dengar. Abghadul halal indallahi talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci Allah itu perceraian. Tapi hadis ini dhaif secara sanadnya, matannya sahih. Isinya sahih. Allah membolehkan bercerai ketika ada alasan. Karena ya banyak rumah tangga nggak bisa dipertahankan. Ya udah bercerai. Tapi bercerainya dengan cara yang baik. Perceraian ini dapat memutuskan silaturahim seperti yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana orang yang memutuskan silaturahim nggak masuk surga. Ada ibu yang melarang mantan suaminya menjumpai anaknya. Kenapa engkau larang? Itu bapaknya. Sampai kapanpun, kalaupun engkau menikah lagi, suamimu tidak akan pernah jadi bapak buat anakmu. Nggak akan. Dia punya bapak sendiri yang bersambung nasabnya. Maka nasihat ana, bapak-bapak, mulai saat ini punya anak, kasih nama dengan satu nama, yang kedua nama dia, yang ketiga nama kakeknya. Sehingga kalaupun terjadi perceraian, anak itu kemanapun akan bawa nama bapaknya. Kalau ada ibu yang mungkin nggak suka sama bapaknya, anak itu tetap akan bawa bapaknya. Umpamanya kasih nama, siapa namanya? Sulaiman, putra Daud. Bapaknya namanya Daud, kasih nama Sulaiman putra Daud. Punya anak perempuan Fatimah putri Daud. Terus seperti itu, agar anak itu bawa. Dan ini sesuai dengan yang kita lihat dan diajarkan oleh Nabi SAW ketika memberikan nama. Jadi intinya perceraian ini dibenci karena bisa berdampak buruk. Tapi kalau perceraian itu sesuai dengan syariat, insya Allah aman. Berapa banyak suami istri jamaah yang mereka ribut terus. Sang istri menyalahkan suami, sang suami menyalahkan istri. Bercerai, mereka menikah lagi dan mereka hidup bahagia. Siapa sebenarnya yang salah? Nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi mereka memang tidak cocok untuk bersama. Boleh jadi sang suami berpendapat istrinya adalah orang yang cerewet. Sang istri mengatakan suamiku adalah orang yang temperamental. Ketika mereka menikah, subhanallah, sang suami dapat istri yang sabar, sang istri dapat suami yang sabar. Akhirnya mereka bisa melanjutkan pernikahan. Maka hibatifillah, problematika yang terjadi dalam rumah tangga itu banyak sekali sebabnya. Di antaranya adalah kurangnya ilmu. Menikah tanpa ilmu. Yang kedua, menikah karena dosa. Menikah karena dosa. Jadi dia bukan bertobat, dia hanya sekedar ya untuk supaya halal kata dia, padahal dia harus bertobat sejatinya. Kemudian yang ketiga, egois. Sang suami nggak tahu dengan haknya istri, sang istri nggak tahu dengan haknya suami. Akhirnya mereka maksa pasangan hidupnya untuk memberikan haknya. Padahal walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Allah mengatakan perempuan-perempuan itu memiliki hak yang setara dengan kewajiban mereka dengan cara yang patut. Walir rijali alaihinna darajah, dan laki-laki punya derajat lebih daripada wanita. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Jazakallah khair. Izinkan mewakilkan pertanyaan dari seorang akhwat. Ana memiliki masalah dalam rumah tangga.
Suami ana tidak melaksanakan sholat 5 waktu, meski sudah dinasehatin berkali-kali. Ia juga sudah tidak memberikan nafkah batin. Ia juga sudah berselingkuh. Dengan kondisi ini, apakah bercerai jalan terbaik? Mohon nasihatnya Ustaz. Ahibati fillah, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga, sebelum kita menyalahkan pihak lain, tolong introspeksi diri. Boleh jadi ana yang salah. Kok bisa ana dapat suami yang tidak sholat? Apakah laki-laki ini memang dijodohkan, engkau dipaksa nikah sama dia? Lain cerita. Atau laki-laki ini adalah pilihanmu, engkau yang milih dia. Sekarang engkau sudah bertobat, suamimu belum tobat. Maka nasihat ana yang pertama bagi sang penanya, hendaklah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepadanya. Yang kedua, berdoa memohon kepada Allah agar suaminya dikasih hidayah. Yang ketiga, nasihati suami. Bukan urusan sholat, tapi urusan imannya. Orang yang tidak sholat itu diragukan keislamannya. Di dalam mazhab Syafi'i, orang yang nggak sholat itu dibunuh. Orang yang tidak sholat itu dibunuh, jemaah. Tapi bukan murtad, tapi ta'zir. Di dalam mazhab Imam Ahmad dibunuh karena dia keluar dari Islam. Maka orang yang tidak sholat ini berada di area yang sangat menakutkan sekali. Maka tugasmu bagaimana menguatkan iman dia. Menyampaikan kepadanya bukan urusan sholat, tapi mengingatkan dia, engkau hamba Allah. Allah yang kasih segalanya kepadamu. Engkau bisa berangkat kerja, ya Allah jemaah. Sholat ini hanya berapa menit. Dari 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita, berapa menit kita sholat? Anggap 1 jam. Itu sudah banyak jemaah. Kalau setiap sholat 5 menit, cuma 25 menit. Artinya orang mau ngeluh dari mana sholat gitu? Capek, lelah, apanya yang capek? Engkau bekerja menjadi supir, capek. Engkau bekerja menjadi tukang bangunan, capek. Engkau bekerja di pemerintahan mungkin karena engkau harus berangkat ke kota lain, capek. Semuanya capek. Sholat apanya yang capek? Kalau orang mau pakai logika, apanya? Tapi itulah keyakinan yang perlu ditumbuhkan, bahwa kita sholat dalam rangka melaksanakan perintah Allah karena Allah yang memberikan segalanya. Dan sholat ini kalau dijaga, insya Allah yang lainnya dosa terjaga. Karena kata Allah Jalla Jalaluh, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka kalau dikatakan suamimu nggak sholat kemudian selingkuh, ya wajar memang dia nggak sholat. Dosa yang lain akan mudah dia lakukan. Solusinya apa? Kalau engkau sudah berusaha memperbaiki dengan cara yang baik, engkau gugat cerai, berpisah solusinya. Dan nanti sebelum diputuskan perceraian biasanya ada mediasi. Di mediasi itu engkau sampaikan, kenapa engkau nggak mau sama suamimu? Engkau katakan dia nggak sholat. Kalau dia nggak ngasih umpamanya nafkah batin, mungkin kau bisa sabar. Tapi gimana kita mau hidup serumah, satu atap, satu ranjang bersama orang yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla? Sampaikan seperti itu. Kalau suamimu sholat, engkau akan kembali kepada dia. Ini solusi. Jangan merasa remeh. Loh Ustaz, bagaimana dengan anak-anak? Saya ini hanya ibu rumah tangga. Sebelum engkau menikah, siapa yang kasih rezeki kepadamu? Allah. Ketika engkau di perut ibundamu dan engkau belum bisa bekerja, belum bisa berbicara, belum bisa berdoa, siapa yang kasih rezeki? Allah. Yakinlah ketika engkau berumur 120 hari di perut ibundamu, rizkimu sudah dicatat.
Yang milikmu tidak akan kemana, yang rizkimu tidak akan tertukar. Yang dibutuhkan beriman. Kalau engkau melihat suamimu seperti itu, kuatkan imanmu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi. Bukan mertua yang kasih solusi, bukan pengadilan agama yang kasih jalan keluar, Allah Rabbul Alamin. Urusan rizki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini kalau engkau melihat suamimu sudah nggak bisa diperbaikin. Dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Ustadz, ini bapak-bapak yang tanya, bagaimana kiat-kiat mendidik istri yang tidak pernah menghargai suami? Dan bagaimana menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Antum nemu di mana istri kayak gini? Ini jemaah, emangnya banyak model kayak gini di sini jemaah? Bapak-bapak banyak? Bener banyak? Enggak lah jemaah, antum yang salah pilih lah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal sebelum pernikahan beliau itu memberikan arahan yang jelas. Beliau mengatakan, tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan dinikahin karena 4 hal. Siapa yang mau jawab? Yang udah nikah tuh. Nah, 4 hal yang pertama. Ini nggak ada make wireless ya, Ma. Yang pertama, kecantikannya, hartanya, keturunan, agamanya. Antum ketika nikah lihat yang mana? Benar lihat agamanya? Benar, kasih hadiahnya Bang. Ya, karena 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha atau limaliha, karena hartanya. Sebagian kita berpikir, ya Allah Ustaz, ana sudah hidup capek Ustaz, ana mau cari istri yang kaya lah. Janda nggak apa-apa, punya anak juga nggak apa-apa, yang penting fulus. Ada model-model laki-laki kayak gitu? Ada? Ibu-ibu ada? Banyak ternyata cuma. Mama. Nah, karena hartanya. Yang kedua karena cantik. Dia memilih istrinya karena dia bunga desa. Pada berebut dia, maka dia kepingin. Bahkan kadang-kala pemuda ini, anak nggak akan menikah kecuali sama dia. Anak akan taklukkan dia. Ya, nanti sudah nikah antum ditaklukkan sama dia. Yang ketiga karena nasabnya. Kalau di Kendari ini nasab yang tinggi apa? Ada. Apa nasab di sini? Nggak ada. Anonia? Nggak tahu lah. Tapi ada yang karena nasabnya. Darah biru ya. Kalau dia donor darah langsung biru darahnya yang keluar. Bukan darah merah, darah biru, anaknya bangsawan atau apa. Yang keempat, lidiniha, karena faktor agamanya. Terus kalau kita suruh milih yang mana? Kalau bisa 4 semuanya Ustaz ada. Iya, tafadhol kalau ada yang mau sama antum. Kita ini kadang-kadang nggak cermin jamaah. Kita putih gelap kepingin dapat putih yang cerah. Sampai ada satu orang ingin menikah jamaah, ana Ustaz ingin menikah sama perempuan, kalau dia minum kopi Ustaz kelihatan dari lehernya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Akhirnya dia dapat perempuan yang kalau minum susu kelihatan dari lehernya. Jadi kebalikannya. Ya, ada orang yang fantastis ya, dia berpikir kepingin kayak gini. Ya, silahkan, itu kemauanmu. Tapi Nabi menyebutkan kalau ingin berbahagia, kalau ingin dihargai, ingin dihormati, ingin sakinah, mawaddah, rahmah,
Zatuddin, pilih yang agamanya baik, pilih yang hablum minallahnya jelas dan hablum minan nasnya juga baik. Perempuan itu taat sama Allah, patuh sama orang tuanya, menghormati kakaknya, menyayangi adiknya, menjaga hubungan baik dengan paman dan bibinya. Insya Allah itu akan menghargai antum. Bagaimana anak yang tidak menghargai orang tuanya akan menghargai antum? Bagaimana adik yang tidak menghargai kakaknya akan menghargai antum? Dia nggak sayang sama adiknya, terus dia mau sayang sama antum. Terus apa solusinya? Kalau dapat istri seperti ini, ya antum tobat dulu, istighfar, mohon ampun sama Allah, lalu perbaiki istri. Dan kalau mau memperbaiki istri harus tegas. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Karena apa? Karena dua hal. Karena apa jamaah? Siapa yang mau jawab? Laki-laki itu diangkat jadi pemimpin karena dua hal. Nah, antum sudah jawab tadi, yang lainnya? Mana? Karena agama dan akhlaknya? Bukan. Karena akalnya? Karena akalnya doang. Karena fisik dan tenaganya, kerja cari duit lah. Nah, karena memberikan nafkah, ya kasih hadiah. Nah, karena dua hal. Tadi yang ngomong akalnya siapa? Ya, yang akalnya dikasih juga dua hadiahnya. Kok itu? Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memberikan kelebihan buat laki-laki. Ada, antum punya karakter memimpin, Allah berikan itu. Akalnya laki-laki itu lebih dari wanita. Silahkan dicek, silahkan diperiksa, dan dunia mengakui hal itu. Allah mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan wanita. Perempuan lebih mengutamakan perasaannya. Kekurangan wanita, kesempurnaan buat laki-laki. Jadi dua makhluk ini saling melengkapi. Laki-laki kekurangannya, perasaannya kurang. Antum pernah lihat guru TK laki-laki? Pernah lihat Bapak? Itu insya Allah nggak ada yang daftar jemaah. Anak-anak akan digebokin sama gurunya ini karena dia akan kuat. Itu kekurangan laki-laki di sana. Kekurangan wanita, dia lebih mengutamakan perasaannya, dan itu sebenarnya kelebihan yang dibutuhkan oleh laki-laki. Karena dia akan merawat anaknya dengan baik. Perempuan itu cerewet, alhamdulillah antum dapat istri yang cerewet. Kalau istri antum diem aja, nggak bisa ngomong anak antum. Iya, kalau ada perempuan diem ya, anaknya digendong diem, ngasih makan diem, ganti baju diem. Kapan anak bisa ngomong? Tapi lihat perempuan, masya Allah. Kalau ngasih makan anaknya sambil cerita, sambil ngomong. Kemudian anaknya kalau diganti bajunya ngobrol ini jamaah sama anaknya. Ya Allah cantik banget ya ini itu. Suami yang lihat ngomong sama siapa ini? Itu perempuan. Allah berikan itu karena dia menjadi pendidik buat anak-anak kita. Laki-laki akalnya lebih. Perempuan sakit hati sedikit, bang, aku udah gak kuat sama engkau bang. Pulang engkau ke rumah orang tuamu. Kalau perempuan punya hak cerai jemaah, mungkin yang di sini nggak ada punya istri semua. Sudah dipulangin sama istrinya semua. Karena perempuan sakit hati sedikit seperti itu, laki-laki enggak. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalim, karena laki-laki memberikan nafkah. Nafkah. Ingat, sekaya apapun istrimu, engkau wajib memberikan nafkah buat istrimu. Biasanya kalau satu dari dua hal ini kurang di suami, kepemimpinannya pincang. Kalau istri yang kasih nafkah, ya kadangkala
Suami mau nyuruh-nyuruh nggak enak, karena yang bayar listrik istrinya, jadi nggak enak dia. Taib. Tapi kalau sudah istri nggak nurut, makanya kalau antum dapat istri yang solehah jamaah, yang agamanya baik, walaupun dia lebih kaya dari antum, dia akan taat dan patuh sama antum. Seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang kaya? Khadijah. Siapa yang menginfakkan hartanya itu dakwah Nabi? Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi Khadijah tidak pernah mengecewakan Nabi alaihi salatu wassalam, selalu menghargai. Tapi kalau istri memang nggak nurut, padahal ingat emak-emak ya, ibu-ibu yang di belakang, di atas, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Bukan karena dia tidak sholat, bukan karena dia tidak datang kajian, tapi karena dia kurang bersyukur kepada suami. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad." Kalau aku merintahkan seorang sujud buat orang lain, aku perintahkan wanita sujud buat suaminya. Karena besarnya hak suami. Terus Ustaz, ya, kalau istrimu nggak nurut, nggak patuh, kata Allah, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna. Perempuan-perempuan yang kau takut dia nggak nurut, dia nggak taat, maka kasih nasihat. Mau'idhah hasanah, nasihat yang dibalut dengan cinta. Panggil istrinya, jangan marah-marah didengar oleh anak-anak. Jangan marah-marah di luar rumah, panggil istrinya, masukkan ke kamar, kunci pintu kamar, antum bukakan hadiah buat dia. Tafadhali, kasih cincin dia, kasih apa. Setelah dia bahagia, dia gembira, baru antum kasih nasihat. Aku ingin minta sesuatu kepadamu. Aku tuh ingin banget bersamamu sampai surga. Aku ingin kita mendidik anak-anak kita menjadi pejuang-pejuang. Antum kasih nasihat. Jangan kasih nasihat, sini duduk. Anak ini udah gak kuat sama engkau. Ya akhirnya emangnya anak kuat sama engkau. Kita sama-sama sabar. Hari kayak gitu, jangan. Antum kasih nasihat dengan cinta. Setelah itu udah bubar. Besok mungkin masih belum benar, panggil lagi. Ternyata antum lihat istri ini kok kayaknya memang nggak bisa diatur. Apa yang harus antum lakukan? Wahjuruhunna fil mabaji, pisah ranjang. Pisah ranjang. Antum tidur di kamar, kalau ada 2 ranjang antum pindah ranjangnya. Kalau enggak di ranjang yang sama antum berbalik sama dia. Nggak usah ngomong sama dia. Dan usahakan pisah ranjang itu nggak ketahuan sama anak-anak. Ya kalau rumahnya besar mungkin nggak ketahuan. Ustaz, kecil Ustaz, anak tidur di ruang tamu. Ya kalau memang terpaksa nggak ada masalah. Tapi yang jelas pisah ranjang. Disinilah kekuatan wanita dan kebijaksanaan seorang laki-laki. Dia serius, dia mau ngomong sama istrinya, untuk urusan ini aku ingin engkau benar-benar taat. Engkau nggak taat, aku nggak akan sentuh engkau. Sehingga sang istri tahu suaminya ini benar-benar serius. Tapi kalau habis dikasih nasihat, ya, kasih nasihat lagi, malamnya dikumpulin sama sang suami, apa kata istri? Suamiku butuh sama aku. Ini yang terjadi. Bertahun-tahun ada seorang laki-laki hidup dengan wanita yang tidak menghargai karena dia tidak menjalankan nasihat ini. Pisah ranjang. Nggak kuat anak Ustaz. Nikah lagi. Nggak berani Ustaz. Puasa. Iya. Jadi solusi itu ada jam. Wadribuhun, nggak nurut boleh dipukul. Tapi pukul yang tidak memamarkan dan melukai. Itu kalau dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada gunanya, ya berpisah solusinya. Berpisah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini agak berat ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah nikah lagi perlu izin dari istri atau tidak? Karena kebanyakan istri tidak ingin dipoligami. Jamaah, kalau bicara poligami, poligami ini enak diomongkan. Kalau bapak mau cerita poligami, oh masya Allah sampai jam 1 malam bisa cerita dia jemaah. Kalau ketemu istri, diam. Seperti anak soleh yang insya Allah. Ana beberapa waktu yang lalu bersama istri Ana ke Cirebon. Kita yang laki-laki di depan ngobrol, yang emak-emak di belakang. Rame laki-laki ini jamaah. Istri Ana di dalam. Selesai malam pulang kita nggak salah. Istri Ana ngomong, bang tadi ngobrol apa rame-rame di depan sana? Itu emak-emak pada tanya. Ana ngomong sama emak-emak itu, syuf, kalau laki-laki rame-rame kayak gini, insya Allah yang dibicarakan poligami. Nah, seneng dia jamaah dengan poligami dia jamaah. Soalnya kesenangan laki-laki dengan wanita berbeda. Adakah wanita yang berpikir dia berjalan digandeng dua laki-laki? Enggak. Bapak-bapak mimpi takut jemaah. Ada yang mimpi saja takut, ya Allah Ustaz jangan sampai Ustaz ribut nanti di rumah. Tapi ingin, mereka ingin seperti itu. Kesenangan wanita berbeda. Maka antum bagi kaum laki-laki berikan kesenangan wanita. Apa yang mereka sukain? Apa yang disukain perempuan jamaah? Perhiasan. Emak-emak ini kalau ngobrol tentang apa? Tas, skincare. Apalagi ibu-ibu? Tas, skincare, masakan. Bas itu, seputar itu. Karena memang itu kesenangan perempuan. Antum berikan kesenangan wanita, berikan hak mereka. Terus hak antum gimana? Apakah antum harus izin sama mereka menikah lagi? Bapak-bapak harus izin apa enggak? Coba yang keras, izin apa enggak? Udah tahu gitu antum. Tidak harus izin sama istri. Istri sulit memberikan izin jamaah. Istri nggak ingin, dia ingin suaminya ini sampai tua buat dia. Padahal suaminya itu punya berapa kuota? 4. Kadangkala ada perempuan yang mau ngomong ini laki-laki syahwat nafsu aja Ustaz. Bicara poligami. Sebenarnya perempuan yang dapat suami hanya sendirian, dia yang nguasain laki-laki ini. Ada 3 wanita yang kesian di sana. Betul apa salah? Semangat, lihat ibu-ibu, semangat bapak-bapak ini. Nanti pulang sampai rumah diam lagi dia. Baik, kalau bicara izin, memang ahibati fillah, secara hukum agama nggak perlu izin. Karena antum ya berat akan mendapatkan izin itu. Allah tidak mewajibkan izin. Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau takut tidak mampu berlaku adil, cukup 1. Jangan maksa 2. Apalagi 3. Berantakan. Ada orang yang punya istri 2, masya Allah, tambah ahli ibadah jemaah. Selalu azan subuh di masjid. Karena nggak tidur di rumah lagi jemaah. Dia sudah nggak kuat ke rumah istri pertama ribut, istri kedua ribut, aduh ahsan ke masjid sudah. Masya Allah. Alhamdulillah ada hikmahnya dia nikah lagi. Dulu waktu istrinya 1 jarang ke masjid. Sejak dia nikah 2 lebih rajin ke masjid. Antum mau jadi kayak gitu jemaah? Cuma tadi laki-laki yang ingin menikah lebih dari 1 hendaklah mempersiapkan istrinya, dididik istrinya, diingatkan istrinya dengan hakikat kehidupan ini, dan berikan hak-hak istrinya secara sempurna.
Karena banyak perempuan yang mengeluh mengatakan, Ustaz, suami ana mau poligami, dia kasih nafkah aja kurang-kurang Ustaz. Ada yang seperti itu. Maka tolong berikan hak-hak istrimu. Kemudian engkau harus punya jiwa kepemimpinan. Ada laki-laki yang gak mampu memanage konflik yang terjadi. Ketika istrinya berribut, dia diam doang. Ini ada kejadian jemaah. Ada seorang laki-laki, dia punya istri dua. Istri pertamanya nggak tahu. Dia lagi naik mobil sama istri keduanya. Istri pertamanya gede, istri keduanya kecil. Pas di satu jalan, istri keduanya turun mau beli cilok jemaah. Tahu cilok antum? Iya, turun beli cilok. Tahu-tahu mobil dia ditabrak dari belakang jemaah. Bor! Suami mau marah jemaah. Lihat ke belakang istri tuanya jemaah. Nggak jadi turun dari mobil dia. Akhirnya istri pertama sama kedua berantem di pinggir jalan jemaah. Sang suami di mobil diam sampai orang kampung yang melerai. Kalau engkau nggak punya jiwa kepemimpinan, jangan. Semua orang kepingin tapi nggak mampu, puasa, perbanyak puasa. Seperti itu. Dan setelah menikah, hendaklah tetap seorang suami itu memperhatikan istri tuanya. Karena kadangkala hatinya sudah lupa dengan istri tuanya, padahal dialah yang mendampingi suaminya ketika masih susah ya, ketika masih berat hidupnya, ketika sudah senang kadangkala diabaikan. Barakallahu fikum. Bagaimana, saya seorang siswa SMA, izin tanya, bagaimana caranya kita menolak jabat tangan dengan guru perempuan? Mohon nasihatnya bagi kami yang menjalankan sunnah di sekolah umum. Ya jemaah, subhanallah ya, banyak di antara kita yang pemahaman agamanya masih kurang. Kalau kita lihat ya, di tahun 80-an itu jarang perempuan yang pakai jilbab. Jarang sekali. Baru rame jilbab di Indonesia itu kapan? Tahun 89-90. Itu ada sebuah buku judulnya Revolusi Jilbab apa Revolusi Hijab. Pada waktu 300 anak SMA dikeluarkan dari sekolah gara-gara pakai jilbab di Indonesia, yang pada saat itu presidennya muslim, menteri pendidikannya muslim, kepala sekolahnya muslim, muslimah yang pakai jilbab dikeluarkan dari sekolah. Itu bukti bahwa kita benar-benar jauh dari sentuhan-sentuhan agama pada waktu itu. Lambat laun alhamdulillah di sekolah-sekolah umum sekarang hampir semua pakai jilbab. Sampai anak pernah lewat sekolah umum di Jember, anak ngelihat ini sekolah agama, pikirnya semuanya pakai jilbab cuma. Ini proses orang itu jadi lebih mengerti agama. Masalah lain jabatan tangan. Kita dulu kalau nggak jabatan tangan sama sepupu jamaah dianggap sombong. Kita dulu dipaksa berjabatan tangan dengan istri paman kita. Padahal istri paman kita bukan mahram sama kita. Kita dipaksa, nggak mau dikatakan kok gimana nggak menghormatin orang tua. Ketahuilah agama Allah hadir untuk memberikan keindahan dan kedamaian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernahkah beliau berjabatan tangan dengan wanita? Beliau hatinya paling bersih, dan wanita ingin tentunya berjabat tangan Nabi yang penuh dengan berkah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau mengatakan, inni la usafihun nisa, aku nggak berjabatan tangan dengan wanita. Subhanallah. Nggak ada sahabat yang baiat sama Nabi kalangan perempuan jabatan tangan, nggak ada. Dan itu syariat. Ada sebuah hadis yang mengatakan, la ayut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid. Ditusuknya kepala seseorang dengan jarum dari besi itu lebih baik daripada dia menyentuh yang bukan mahramnya. Benar-benar ajaran yang indah sebenarnya untuk menjaga supaya tidak terjadi perzinaan. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, hati berzina, dan kemaluan yang membuktikan hal itu nantinya. Maka bagaimana cara menolak? Minta maaf. Minta maaf Bu Guru, barakallahu fiik, gimana kabarnya? Ngobrol, nggak apa-apa sama gurunya. Menyampaikan bagaimana ana minta maaf, ana nggak salaman sama Bu Guru, nggak ada masalah.
Lama-kelamaan mungkin dia akan cari tahu. Mungkin engkau akan dicap radikal, fundamentalis, sabar. Lama-kelamaan semoga gurumu tahu. Bagaimana untuk mengenalkan sunnah di sekolah itu? Jaga akhlakmu. Jaga akhlakmu. Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus sejatinya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan cara itu orang akan, fulan nih belajar sunnah, Masya Allah, semakin menghormatin orang tua, menghormatin yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, nggak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, ibadahnya bagus, menundukkan pandangan. Masya Allah, semoga itu jadi hidayah buat teman-temannya. Ada kejadian jemaah di Eropa apa di Amerika, ada seorang muslim, dia naik lift di apartemen mungkin. Dia naik lift, tahu-tahu masuk perempuan jemaah dengan separuh telanjang mungkin ya, dengan hiasannya, dandanannya, bajunya semua. Muslim yang pemuda ini langsung menundukkan pandangan. Naik lift ini, si perempuan ini gerah ngelihat orang ini kok nggak memandang kepada dia gitu. Perempuan itu ngomong, engkau kok nggak ngelihat sama aku? Aku sudah kayak gini, pakai baju kayak gini, malah nggak dilihat jemaah. Perempuan ketika pakai baju seksi inginnya apa? Dilihat dia, ingin dipandang dia. Apa kata laki-laki ini? Maaf, ana muslim. I'm sorry, I'm muslim, kata dia. Muslim apa? Muslim itu, kata dia. Dijelaskan sama dia, akhirnya minta nomor telepon perempuan ini. Kasih nomor telepon, diarahkan untuk tanya Islam di Islamic Center. Masuk Islam jemaah. Masuk Islam dia. Di sini jaga akhlak muslim. Mudah-mudahan orang-orang itu dapat hidayah dengan kita menjaga akhlak-akhlak sebagai muslim yang baik. Ustaz, ana ingin bertanya, insya Allah bulan depan istri ana akan melahirkan dan semoga Allah mudahkan, amin. Nah, pertanyaan ana, apa hukumnya bila ternyata yang membantu istri ana itu dokternya laki-laki, Ustaz? Bukankah menyentuh yang bukan mahram itu haram? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya jamaah, hukumnya yang pertama, tidak boleh melahirkan dengan dokter laki-laki kalau ada dokter perempuan yang bisa menangani. Apalagi urusannya dengan aurat yang akan dilihat. Kalau nggak ada dokter perempuan, lihat mungkin ada bidan perempuan, maka pakai bidan perempuan yang senior, yang faham dan mengerti. Kemudian yang ketiga, kalau mungkin harus pakai dokter laki-laki, sampaikan ke dokter, dok, kalau nggak ada dokter perempuan, nggak ada bidan, dok, biar yang menangani bidan-bidan. Kalau mereka nggak mampu, dokter baru turun tangan. Bukan langsung ditangani oleh dokter laki-laki, karena ini bukan hal yang darurat. Kalau sudah darurat, baru yang haram jadi halal. Tapi kalau masih ada dokter perempuan, masih ada bidan senior, insya Allah itu cukup. Bertakwalah kepada Allah. Kadang-kala ada yang mengatakan, ya Allah Ustaz, takut kalau ditanganin bidan, nanti anaknya gimana? Wallah jamaah, kebanyakan orang-orang yang lahir sama bidan, bukan sama dokter. Dan alhamdulillah mereka bisa hidup, bisa. Kecuali ada kondisi yang memang anak itu lahir dalam kondisi berbahaya atau apa, ya silahkan. Sekali lagi, kalau kondisinya darurat baru diperbolehkan. Afwan Ustaz, izin bertanya, berikanlah nasihat kepada istri ana dan kami semua tentang pahala yang akan dia dapatkan ketika mentaati suami
dan dosa yang akan dia dapatkan ketika membantah dan enggan untuk melaksanakan padahal yang kami perintahkan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini suami yang sudah angkat tangan. Udah capek ngurusin bininya. Ya. Nasihat ana yang pertama kepada laki-laki, perbaiki hubunganmu sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubunganmu sama istrimu. Taatlah dan patuhlah kalian kepada Allah, semoga istrimu patuh dan taat kepadamu. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Insyaallah kalau antum taat sama Allah, antum jaga aturan Allah, semoga istri antum taat sama antum dan menjaga aturan yang antum buat. Dan bagi para wanita, ketahuilah ketika ayahmu menikahkanmu dengan suamimu, suamimu menjadi surgamu dan nerakamu. Ibu-ibu ini surga dan nerakanya adalah suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama huwa jannatuki au naruki. Lihat, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Lihat bagaimana kau bersikap. Jangan berharap wanita yang sholat 5 waktu, yang rajin sedekah, rajin membantu orang lain, yang hafal Al-Quran, tapi dia nggak taat sama suaminya, dia berharap masuk surga lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa kok wanita? Ini harus menjadi pertanyaan besar bagi para wanita. Kenapa kok wanita? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Perempuan itu kufur sama kebaikan suaminya, kufur sama suaminya. Dia tidak menghargai suaminya. Suaminya yang lelah, capek untuk dia. Ingat, suami juga harus melaksanakan tugas-tugasnya. Nggak dihargain sama istri. Lau ahsanta ila ihdahunnad dahr. Ini tabiat wanita yang harus diperbaiki. Apabila engkau berbuat baik kepada wanita 1 tahun jemaah, suami berbuat baik sama istrinya, thumma ra'at minka syai'an, setelah setahun dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan, menyakiti hati dia, istri akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku nggak pernah engkau menyenangkan hatiku. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat baik sama aku. Nggak ada baiknya engkau lupa jemaah dengan kebaikan 1 tahun. Itu wanita. Wa yukthirnal la'n, banyak mengumpat, banyak memaki. Ini berita dari Nabi SAW. Sehingga kita harus berhati-hati. Para wanita harus berhati-hati. Untuk masuk surga wanita ini mudah sekali. Sampai kata Nabi SAW, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila wanita salat yang 5 waktu, 5 waktu, nggak ada rawatib, wala ada witir, wala salat malam, wala duha, salat 5 waktu saja. Wasamat syahraha, dia puasa di bulan Ramadan, bas. Nggak ada puasa Arafah, wala puasa Syawal, Senin Kamis, dia cuma puasa Ramadan saja. Tapi ada yang ketiga dia miliki, wa ata'at zaujaha, dia taat, nurut, patuh sama suaminya. Yang ketiga, wa hafizat farja, dia jaga kemaluannya. Apa balasan buat wanita ini? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Nggak repot bagi wanita masuk surga, mudah. Ada 8 pintu surga, dia mengamalkan 4 perkara, masuk dari pintu mana saja. Laki-laki enggak, harus capek, lelah untuk dapat masuk dari 8 pintu itu.
Maka itulah yang harus dilakukan wanita. Ingat ya, suamimu ini surgamu atau nerakamu. Tapi sekali lagi, para laki-laki harus tegas sama istrinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustadz dan seluruh jamaah di majlis hari ini. Amin. Izin bertanya Ustadz, ana seorang yang sedang menjalani ta'aruf oleh seorang akhwat. Namun dalam proses ta'aruf ana mendapat hambatan dari keluarga ana yang selalu mengundur-ngundur pelaksanaan khidbah hingga akad, sedangkan ana juga sudah tidak memiliki orang tua, sehingga intervensi dari saudara dan keluarga ana mendominasi ta'aruf ana yang notabene-nya masih awam. Mohon solusi dan sarannya Ustaz. Ini jamaah tadi sudah disampaikan, pernikahan ini sesuatu yang sangat sederhana pelaksanaannya, tapi tanggung jawabnya besar. Pernikahan itu bisa terjadi, contohnya, umpamanya anak pulang dari sini ada jamaah di dalam, Ustaz, anak nikahkan Ustaz sama putri anak Ustaz. Lalu anak katakan anak terima, sah nggak akad nikahnya? Sah. Ada 2 saksi, ada banyak saksi, tinggal urusan mahar nanti disepakati. Sangat sederhana, karena memang hal ini demi menyelamatkan manusia dari dosa. Orang itu punya syahwat, semuanya ada, maka dipermudahlah proses pernikahan itu. Kalau dikatakan harus pakai keluarga, enggak. Cuma ini kan babnya dari bab adab aja, etika. Maka ana rasa ketika keluargamu, saudara-saudaramu, mungkin mereka punya kesibukan, mereka punya apa, sampaikan kepada dia, aku aja yang berangkat. Izinkan aku berangkat, bawa ustadz atau bawa siapa kawan-kawan ini percaya, berangkat ke sana. Dengan cara itu mungkin bisa lebih cepat lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada handphone, ada apa, semua bisa dimudahkan. Maka mungkin itu yang perlu engkau lakukan, apalagi bapak ibumu sudah meninggal dunia, sehingga sejatinya engkau yang bertanggung jawab dalam urusan itu. Laki-laki kalau mau menikah nggak butuh wali, nggak butuh. Yang butuh wali adalah perempuan. Dan bagi para orang tua, bagi para saudara, ingat, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Tapi barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, Allah akan mempersulit urusan dia. Tolong nasihatnya agar menantu bisa akur dengan mertua. Dan tolong nasihatnya agar cinta kita kepada anak-anak tidak lebih besar dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya jemaah, kalau bicara mertua ya, ini menantu perempuan kayaknya. Buat para suami, tadi sudah disampaikan, engkau harus cari istri yang agamanya baik, yang dia tahu dengan hak-hakmu dan tahu dengan kewajiban-kewajiban dia. Memang istri tidak punya kewajiban berbakti kepada mertua. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Tapi istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya. Dan suaminya diperintahkan berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana sang istri membantu suami berbakti sama orang tua. Jamaah rahimakumullah, tinggal bersama mertua berpotensi konflik. Makanya kalau harus tinggal sama mertua, usahakan dapurnya berbeda. Bikinkan dapur sendiri. Karena biasanya keributan dimulai dari dapur. Mertua sudah chef kawakan, masakannya enak mungkin. Dia tahu dengan kesukaanmu. Istri nggak tahu. Dia baru menikah. Mungkin dia potong bawang, harus lihat YouTube. Baru dia potong bawang. Mertua marah-marah. Mungkin dia masak kebanyakan garam. Mertua marah-marah. Dapur jadi masalah.
Maka usahakan kalau harus tinggal sama mertua, dapurnya dipisahkan. Sehingga istri punya kebebasan masak sendiri, dia punya privasi di sana. Makanan dia mungkin belum enak karena dia baru belajar. Sama juga dulu, mertua itu makanannya ketika awal menikah juga belum seenak sekarang. Kemudian apabila terjadi keributan, suami harus ada di tengah. Dia datang kepada orang tuanya minta maaf. Mungkin istrinya kurang beradab. Padahal yang salah mertua kadang-kala. Dan kemudian datang kepada istrinya, minta maaf lagi sama istrinya. Mohon maaf, ibuku sudah tua, bapakku sudah tua. Ya, kita harus sabar menghadapinya. Berikan hadiah kepada istri. Berikan perhatian lebih kepada istri. Sehingga suami selalu berada di tengah dan dua orang ini baik-baikan terus. Ada ribut, engkau datang lagi. Engkau datang lagi dan semoga dengan cara itu dia bisa baikan. Tapi kadang-kala ada mertua yang kemudian gak mau melihat menantunya. Ya, sabar engkau. Ada jemaah. Dan perlu bersabar. Ustaz, bagaimana kalau suami pulang sudah malam dan mau istri titik. Tapi istri menolak dengan alasan mengantuk atau capek. Jazakallah khair. Suami yang pulang malam hari jangan lupa bawa oleh-oleh buat istrinya. Kita ini dalam kehidupan rumah tangga bukan selalu bicara hak dan kewajiban, tapi bicara bagaimana menjaga sakinah, mawaddah dan rahmah. Engkau gak wajib bawa hadiah, tapi hadiah itu menumbuhkan cinta. Ketika engkau punya keinginan sama istri, berikan sesuatu yang membuat dia senang. Wallah jemaah subhanallah ya. Ana kemarin baca hadis yang terus terang baru pertama ana baca hadis itu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, ma yudhibu ma'arrat ar-radha'ah. Apa yang mengusir kehinaan dari penyusuan? Maksudnya dulu itu kan yang menyusui kalau enggak ibunya ada perempuan tukang susu. Perempuan yang menyusui. Perempuan yang menyusui itu dikasih gaji. Dikasih ada upahnya. Tapi selain gaji itu ada bonus ternyata. Apa yang mengusir orang supaya nggak tercela ya, ini sudah menyusuin anaknya tapi nggak dikasih hadiah apa-apa, nggak dikasih bonus. Apa yang bisa mengusir itu? Nabi SAW mengatakan ama abdun au ama ghurrah, nam ghurrah abdun au ama, atau kama qala Nabi SAW, seorang budak yang bagus dari kalangan laki-laki atau wanita. Subhanallah. Jadi bukan hanya bicara haknya yaitu gaji, enggak. Di sini seorang suami harus pintar-pintar dia ngambil hati istrinya. Istrinya melahirkan dikasih hadiah emas, istrinya selesai menyusuin kasih hadiah berangkat umroh atau apa, kasih hadiah seperti itu sehingga hubungan itu terjaga. Suaminya pulang malam, istrinya sudah tidur, udah capek. Iya jemaah, ini perbedaan laki-laki sama suami. Laki-laki sama suami. Laki-laki apa wanita? Kalau suami habis makan ngapain? Cuci tangan. Kalau istri habis makan ngapain? Cuci piring. Antum bisa lihat perbedaannya. Kalau suami sakit, ambil cuti dari tempat kerjanya. Kalau istri sakit, minum Panadol. Karena kerjaan nggak bisa diambil cuti. Apakah bisa istri ngomong sama suami, bang aku lagi pusing, aku mau cuti ngurusin anak-anak ini? Nggak ada. Dia harus tetap hadir di tempat itu. Kalau suami berangkat ke mall mau beli sesuatu, tinggal keluarin duit. Kalau istri berangkat sama suami ke mall ingin beli sesuatu, harus minta izin sama suaminya. Suami, engkau harus jadi suami, memang seperti itu. Disinilah perhatianmu kepada istri. Istri capek, istri lelah, engkau datang, engkau bawakan sesuatu yang disenangin oleh istri. Istrinya dipijat karena capek, engkau capek, iya sudah istirahat. Mana minyak zaitunnya? Sudah antum pijat dia.
Setelah itu wallahu a'lam apa yang terjadi. Tapi antum berusaha untuk, tapi kalau istri capek kakinya ayo bertakwalah kepada Allah, dilaknat sama malaikat sampai subuh engkau. Dia ini capek memang, dia nggak bohong, dia capek jamaah, dia lelah. Tapi kelelahan itu bisa hilang dengan cinta dan kasih sayang. Itulah, betul ibu-ibu? Dengerin jemaah. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika suami saya minta nikah lagi? Padahal saya sayang sekali sama dia. Oh, Masya Allah. Kalau engkau sayang sama dia, berikan yang dia sayangi. Betul bapak-bapak? Oh, Masya Allah. Ini ada dua kubu gitu. Bismillah. Ya, jamaah rahimakumullah. Istri Nabi itu sayang sama Nabi. Tatkala Nabi menikah, mereka cemburu. Adalah sakit hati. Tapi itu satu hal yang wajar. Itu sangat lumrah sekali. Kalau ada perempuan, suaminya kawin lagi, dia biasa-biasa aja, perlu dipertanyakan perempuan ini. Aisyah itu hafal 2000 hadis jamaah. Ketika Nabi nikah lagi, ya dia cemburu. Pernah Nabi nikah sama Ummu Salamah, dapat berita, Nabi pulang ngasih tahu dia nikah sama Ummu Salamah, sudah. Makanya ada yang mengatakan minta izin sama istri itu sulit, tapi minta maaf sama istri karena sudah terjadi. Nah, mau diapakan, sudah terjadi. Dan ketika antum nggak berani nikah, jangan ngomong pernikahan kepada istri. Kesian istri, dia akhirnya sakit hati. Suaminya ngomong, saya mau poligami, saya mau menikah. Antum tahu ada namanya dajaja sok'a. Ada ayam betina yang rame di kandang jamaah, tok 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 tok, tapi nggak telur jamaah. Orang nggak bisa tidur gara-gara omongan dari gara kokokan dia ini. Maka jangan jadi suami yang seperti itu. Tadi buat sang istri, ceritanya Nabi menikah sama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini terkenal cantik sekali. Janda 3 anak, 3 apa 4 anaknya Ummu Salamah. Ketika Aisyah mendengar Nabi menikah sama Ummu Salamah, Aisyah langsung pakai jilbabnya, pakai cadarnya, dia berangkat ke rumahnya Ummu Salamah. Dia mau lihat mana yang namanya Ummu Salamah. Dilihat jamaah, kata Aisyah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada omongan orang jamaah. Pulang ini Aisyah, ketemu sama Hafsah. Ngomong sama Hafsah, ya Hafsah, ternyata Ummu Salamah ini lebih cantik daripada katanya orang. Katanya Hafsah, engkau cuma termakan cemburu. Coba engkau lihat lagi. Berangkat lagi Aisyah, mau lihat Ummu Salamah. Dilihat, oh iya cantik dia, tapi ya nggak seperti omongannya orang. Maksudnya dia tetap lebih cantik daripada Ummu Salamah. Itu wajar seperti itu. Jadi apabila ibu-ibu suaminya minta izin untuk nikah lagi, bagaimana bapak-bapak? Izinkan? Ya gimana jemaah? Kalau minta izin berat minta izin. Minta maaf harus tentu minta maaf. Kembali kepada pertanyaan, apa yang harus dilakukan istri? Ketahuilah kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan bukan untuk bersenang-senang di muka bumi ini. Suamimu akan mati, engkau akan mati, dan akan masing-masing ditanya oleh Rabbi. Nggak akan datang suamimu membelamu, dan sang istri juga tidak akan belain suami. Setiap orang akan mendapatkan persidangan sendiri-sendiri. Ketika seorang istri tahu seperti itu tujuan hidup mengabdi kepada Allah, engkau lihat suamimu pantas tidak menikah lagi.
Kalau engkau lihat dia orang yang tidak mampu memanage konflik, dia tidak mampu memberikan nafkah, kasih nasihat dia, bang, kalau memang engkau ingin nikah lagi, engkau perbaiki ibadahmu, engkau belajar lagi bagaimana memanage urusan rumah tangga, engkau berikan nafkah yang cukup. Karena ada memang laki-laki yang nggak cukup jamaah untuk memberikan nafkah 2 istri, nggak cukup, maka kasih nasihat. Kemudian yang ketiga, ketika engkau melihat suamimu sudah mampu secara finansial, mampu secara psikologi, mampu secara agama, maka engkau katakan kepada suamimu, coba engkau istikharah, minta pilihan sama Allah, karena belum tentu yang engkau suka itu baik buat engkau. Betul, ingat, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa syarrul lakum wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau sukai itu buruk buat engkau. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita nggak tahu jangan. Maka ada kejadian seorang yang masya Allah nikah lagi, punya istri 2, nikah lagi, punya istri 3, nikah lagi, habis istrinya semuanya. Dia sendirian jadi duda, ditinggal sama istri-istri. Ada yang seperti itu. Maka tolong pihak suami juga mempersiapkan diri, pihak istri ingat tujuanmu beribadah kepada Allah dalam kehidupan ini. Selama yang dilakukan suamimu tidak bertentangan dengan syariat Allah, walaupun engkau berat, itu ujian, itu bala, maka bismillah, dengan kesabaran itu semoga Allah memberikan yang lebih baik dari dunia dan isinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bismillah. Kebetulan suami ana ada di sini. Yang mana suaminya ini jamaah? Coba dengerin pertanyaannya terus angkat tangan nanti. Ya, kasih hadiah. Suami ana itu cuek Ustaz, kurang romantis, HP-nya saja nak pegang, HP-nya saja nak pegang, itu dia pegang, HP-nya saja nak pegang, padahal saya ndak jelek ji. Apa ini maksudnya? Padahal saya ndak jelek ji. Apa maksudnya? Oh, dia nggak jelek gitu loh. Dia selalu pegang HP-nya. Hah? Nggak perhatian istrinya. Padahal istrinya nggak jelek. Masya Allah. Apakah itu termasuk zalim Ustaz? Kalau saya buka obrolan soal poligami, nah lepas HP-nya. Langsung fokus. Kadang berkedip-kedip. Apakah itu Ustaz? Apakah suami anak kemasukan setan? Atau mau minta dibogem, sakit hatiku Ustaz? Allahu Akbar. Angkat tangan suaminya. Ya, bagi para suami, ana udah sebutin. Kalau antum akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai pada hari kiamat itu yang ada di hadapan antum istri antum. Yang menggugat antum di hadapan Allah itu istri antum. Dia mengatakan kepada Allah, hadza zauji, ini suamiku ya Allah, nih suamiku. Tidak memberikan hak-hakku dengan baik. Ngomongnya kasar, memberikan nafkah nggak cukup kadang-kala. Jangan sampai jangan. Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Neraka, celaka buat orang yang curang. Siapa orang yang curang? Idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia bergaul sama orang, muamalah sama orang, bicara, contohkan menimbang sesuatu, dia minta disempurnakan. Kadang-kadang kita ngeliat ada orang-orang kalau beli buah ya, beli jeruk umpamanya 1 kilo, setelah 1 kilo dia ambil 1 lagi, katakan bonus ya. Ada yang kayak gitu? Ada. Tapi kalau dia jual sama orang, dia berusaha untuk ngurangin. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi mutaffifin juga. Suami yang senantiasa meminta haknya kepada istri tapi tidak menjalankan kewajiban. Maka tolong kita harus fair. Jadi engkau perhatikan istrimu, dia bukan patung. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya.
berbicara sama istrinya, padahal beliau Rasulullah, dapat wahyu dari Allah. Pernah Aisyah cerita tentang kisah 11 wanita. Cerita Aisyah panjang ceritanya. Sebagian laki-laki kalau istrinya cerita, sebelum selesai apa kata suaminya? Oh, aku sudah tahu ceritanya. Jangan, dengarkan sampai selesai. Itu suami. Bicara engkau ingin poligami, ya laki-laki ingin poligami, engkau berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Engkau berbuat baik kepada istrimu, senangkan istrimu, lalu engkau berdoa memohon kepada Allah. Allah kalau mau kasih tinggal kun fayakun, Allah kasih. Tapi jangan kemudian tadi, mungkin dia karena istrinya tidak memberikan izin poligami, dia tidak pedulikan. Karena sejatinya engkau nikah lagi nggak perlu izin istri. Cuma laksanakan tugasmu sebagai seorang suami. Seorang istri perlu bersabar menghadapi suami yang seperti itu. Karena bagaimanapun dia adalah pemimpin di rumah tanggamu. Kalau suami sedang pegang HP, engkau duduk di sebelahnya. Ngapain? Baca Quran. Baca Quran. Mudah-mudahan suamimu dapat hidayah ketika kau baca Quran. Baca zikir. Katakan kepada bang, kepingin apa? Layani suamimu. Jadi insya Allah semua kebaikan yang dilakukan oleh wanita kepada suaminya dicatat sama Allah Azza wa Jal dan akan mendapatkan balasan. Nanti jemaah pada hari kiamat, ketahuilah kita akan lari dari semua orang yang kita cintai. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari itu kita akan lari dari saudara kita. Saudara yang kita, oh ini saudaraku yang saling mendukung. Nanti hari kiamat kita nggak akan peduli sama dia. Dari bapak dan ibu kita akan lari. Dari istri dan anak kita akan kabur dari mereka. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan memikirkan aku. Semua punya kesibukan. Maka tolong semuanya memperbaiki diri. Istri juga senantiasa mengevaluasi ya, berbuat baik, layani suami. Yang jelas ingat tidak ada satupun kebaikan yang akan hilang. Dan para suami, ketika engkau menginginkan sesuatu, berikan yang disukai oleh wanita, oleh para istri, dan engkau minta sama Allah agar Allah memudahkan jalanmu menuju yang engkau sukai dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik jamaah. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana terus terang bergembira sekali bisa sampai ke Kendari ini. Semoga ini bukan perjumpaan kita yang terakhir, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah SAW di dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.